sahabat muslimah. Halo, hai semuanya yang udah stay nih dari awal. Halo. Oke, perkenalkan kembali lagi bersama aku Anggi di live streaming Muslimah Daily pada malam hari ini. Jadi hari ini kita akan ngebahas pembahasan yang sangat seru banget, yang masya Allah, dan dengan narasumber yang tentunya sangat inspiratif ya teman-teman di sini. Mungkin di sini udah ada yang lihat ya posternya di postingan Muslimah Daily atau di postingan. Aku lihat sih tadi narasumber kita nge-repost di snapgram mereka. Mungkin di sini ada yang dari followers narasumber kita nih. Ada yang tahu nggak nih kita bakal bahas apa malam hari ini? Sama siapa? Benar banget. Oke, siapa nih tadi yang jawab? Luffy. Oke, benar banget. Jadi kita nanti akan kedatangan nih tamu yang sangat inspiratif. Mungkin teman-teman di sini juga udah kenal ya. Ada Kak Muhammad Fikri. Kita bakal bahas nikmatnya bersahabat dengan Al-Quran. Bener banget Tina. Jadi kita bakal ngebahas tentang nikmatnya bersahabat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Alhamdulillah teman-teman? nih Kak Fikrinya. Oh ya, gimana teman-teman kabarnya? Baik Kak, Kakak apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana? Mudah-mudahan sehat juga. Alhamdulillah. Oh ya, perkenalkan dulu kali ya Kak, biar enak nih dulunya. Halo Kak, kenalin aku Anggi dari Muslimah Daily yang akan bincang-bincang bareng Kakak hari ini untuk sharing ilmunya nih Kak, untuk teman-teman semua Baik. yang nonton hari ini. Insya Allah mudah-mudahan semuanya yang nonton dalam keadaan sehat dan semoga Allah SWT mudahkan kita semua dalam segala urusan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Suara Kak saya Fikri jelas ya? kalau boleh tahu, oh jelas Kak, jelas banget. Ya aku jelas. Kenapa? Kak Fikri kalau boleh tahu lagi ada di mana nih Kak? Lagi di rumah di Bekasi. Oh di Bekasi. Aman Kak di Bekasi? Hujan ya tadi pagi Kak? Sampai sekarang Alhamdulillah masih Allah berikan rahmat. Masih hujan. Alhamdulillah. Ya, Allahumma alhamdulillah. sholli. Kita syukuri aja ya. Baik. Nah, oh, kayaknya teman-teman di sini udah pada nggak sabar nih untuk kita bahas pembahasan hari ini ya Kak. Baik insya Allah. Nah, jadi kan kita bakal bahas nih Kak, nikmatnya bersahabat dengan Al-Quran. Oke, nanti aku bakal kasih beberapa pertanyaan yang Kakak bisa jawab dengan kita sharing aja gitu ya Kak. Insya Allah kita bakal ngobrol lagi. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, dasar banget. Sejak kapan Kak Fikri mulai untuk menghafal Al-Quran? Dan kalau boleh tahu tuh, pertama kali Kak Fikri diajarkan itu oleh siapa Kak? Baik, Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Biasanya sebelum saya berbicara dimanapun itu, saya selalu baca doa ini. Jadi sebelum saya Mm-mm. berbicara, saya selalu membuka pembicaraan dengan doa yang akan saya bacakan setelah ini. Allahumma Ya. inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami meminta kepadamu rezeki yang halal. Juga kami meminta kepadamu amalan yang diterima. Lalu doa Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, tidak ada ilmu yang saya miliki kecuali apa-apa yang Engkau berikan kepada saya. Maka ajarkanlah kepada saya ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu kepada saya ilmu yang bermanfaat. Jadi selalu kita buka dengan doa itu agar kita selalu mengerti bahwa seluruh yang kita miliki sekarang adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjadi seperti sekarang ini kecuali atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjawab tadi pertanyaannya, kapan mulai menghafal Quran dan siapa yang pertama kali mengajarkan Al-Quran? Kalau melihat story perjalanannya, saya tuh udah bisa baca Al-Quran dari usia 5 tahun. Baru bisa baca aja, baru bisa baca. Jadi kalau masa-masa kecil saya dengan masa-masa kecil anak-anak zaman sekarang beda sekali ya. Saya nggak tahu, padahal
ya umur kita juga masih nggak jauh lah gitu ya. Tapi Hmm. perbedaan sekali ketika masa-masa kecil saya dengan masa-masa anak kecil di zaman sekarang. Masa kecil saya dulu 4 tahun itu udah ngaji sendiri. Zaman dulu udah ada TPA segala macam. Jadi umur 4 tahun itu saya udah ikut-ikut TPA. Ya, zaman sekarang anak 4 tahun malah diajarin cover-cover joget ya. Saya nggak tahu Hmm. kenapa ada keadaannya. Dulu kami masa kecilnya itu setiap hari gitu ya, pagi sekolah, pulangnya siang atau sore ngaji biasanya. Begitu keadaan kita dulu. Dan itu pada umumnya seperti itu gitu. Saya nggak tahu mungkin apa beda beda keadaan, beda gangguan, beda cobaan, saya nggak tahu. Tapi dulu saya bisa baca Al-Quran itu sekitar 5 tahun. Dan itu bacaannya masih bacaan biasa lah, bacaan anak-anak seperti itu. Setelah itu, se dari masa-masa SD, itu saya nggak pernah ngafal Quran lagi. Karena saya sekolahnya negeri, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu saya negeri, dan nggak pernah jadi ngafal Quran gitu. Kalau ngaji tetap TPA seperti biasa, tapi tidak melanjutkan proses ngafal Quran. Itu penyesalan sampai detik ini yang saya masih nyesal terus gitu. Kenapa nggak dari kecil dulu saya ngafal Quran, sehingga pas gede itu masa-masanya digunakan lain gitu, buat ngafal hadis, buat ngafal yang lain. Jadi itu penyesalan yang sampai detik ini masih saya rasakan. Nah, singkatnya saya masuk SMP dan SMP-nya SMP Islam Terpadu, SMP IT. Di SMP IT itu ada juga hafal Al-Quran gitu. Tapi target mereka untuk lulus 3 tahun itu cuma 1 juz. Jadi cuma juz 30 saja. Jadi di situ pun saya bahkan dalam keadaan anak remaja yang tidak suka baca Al-Quran. Dalam hal ini gini, saya belum suka buat ngafal Quran gitu. Jadi saya baca cuma mengikuti pelajaran aja supaya dapat nilai, supaya dapat ijazah gitu aja. Dan belum ada kecintaan saya buat baca bisa ngafal Quran. Bahkan di saat SMP adalah masa-masa di mana saya ngerasain itu perubahannya seperti apa gitu. Jadi perubahan saya itu terjadi pas SMP kelas 3. Terjadinya di SMP kelas 3. Saat itu saya di tahun-tahun 2012, 2013, 2014 itu lagi hits musik-musik rock. Saya nggak tahu, waktu itu ada satu band yang lagi hits sekali, saya nggak mau sebut nama bandnya. Band luar, dan ini band rock yang sangat terkenal di masa-masa itu. Saya dan teman-teman satu circle itu suka banget sama band rock ini gitu. Jadi saking ngefansnya kita sama mereka, gabung ke klub fans dan seterusnya kayak gitu ya, masa-masa itu. Kita suka banget sama musik rock, bahkan semua koleksi di handphone kita dan di ini semuanya lagu-lagu mereka gitu. Bayangkan, saya yang seperti sekarang ini adalah orang yang dulu juga pernah kelam seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin sedang ada di posisi itu, saya akan ceritakan masa-masa saya tenggelam itu. Sampai saya, akhirnya Allah SWT selamatkan saya dari ketenggelaman itu. Nah, di masa-masa itu, saya disuruh ngafal itu males sekali. Males sekali. Jadi, gimana ya, kalau dibilang ngafal itu kayak terpaksa gitu. Kita kayak, ya udahlah, biar dapat ijazah gitu bahasanya. Ya udahlah kita ngafalin. Ada yang luar biasa di masa-masa itu, karena waktu itu kan disuruh ngafalin juz 30 ya. Di juz 30 itu ada surat namanya surat Al-Mutaffifin. Ini berkesan banget buat saya. Jadi ada surat Al-Mutaffifin di juz 30. Itu surat kurang lebih panjangnya 1,5 halaman lah kalau disatuin. 1,5 halaman. Cuma sepanjang itu. Terus saya bilang, ya Allah kayaknya saya nggak akan pernah bisa hafal surat ini. Ini surat panjang banget gitu. Saya nggak akan pernah bisa hafal ayat surat ini gitu. Saya nggak mungkin lah. Orang gimana caranya bisa ngafal sepanjang ini gitu. Saya bilang kayak gitu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan berbeda untuk kita gitu. Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah perjalanan itu entah kenapa kalau bahasa kita nggak ada hujan, ya nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba saya itu pas ditanya gitu atau pernah saya juga nyeletuk sendiri ngomong gitu bahwa ke orang tua saya, umi abi saya bilang insya Allah saya pengen jadi imam Masjidil Haram. Tiba-tiba saya bilang kepada orang tua saya, Mi, kayaknya saya gitu pengen jadi imam Masjidil Haram. Itu cuma mimpinya anak-anak, mimpinya seorang anak-anak, dan saya bilang kayak gitu, ya aneh lah. Pertama, nggak mungkin kita bisa menjadi imam Masjidil Haram gitu sebagai orang Nusantara yang non Arab gitu. Itu alasan pertama. Kedua, siapalah saya gitu? Siapalah saya yang saat itu dekat Quran aja enggak kan? Saat itu suka lagi suka musik rock gitu, tiba-tiba pengen kayak gitu. Nah saat itu
Akhirnya saya mulai browsing di YouTube, saya cari-cari murotal. Jadi saya mulai cari murotal Imam Masjidil Haram pertama kali. Imam Masjidil Haram itu saya cari siapa saja imam-imamnya, saya dengerin suaranya. Semenjak hari itu, saya jadi cinta dengerin murotal Quran. Jadi titik saya mau cinta ngafal Quran itu dimulai ketika saya mulai cinta murotal Al-Quran. Jadi saya mulai suka dengerin murotal Quran dan akhirnya playlistnya yang biasanya history YouTube-nya musik, ya kan, konser-konser mereka, sekarang sudah mulai berubah. Tapi di gadget saya masih lagu-lagu mereka, masih banyak. Jadi semuanya masih belum dihapus sama saya, belum ada perubahan itu. Masih pembiasaan diri dengerin murotal, terus paksa lagi dengerin murotal, besok masih suka. Akhirnya sedikit demi sedikit kayak pengen ngikutin adanya mereka gitu. Jadi saya berusaha, kayaknya saya harus ngikutin mereka nih, karena saya pengen jadi kayak mereka gitu. Itulah yang saya ambil ketika sekarang sudah paham gitu bahwa ada sebuah perkataan seorang penyair yang dikatakan bahwa tarjun najata wal nasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Di artinya itu, kalau kita memiliki satu mimpi namun kita tidak mau meniti jalan mimpi tersebut. Kalau saya pengen jadi Imam Masjidil Haram, saya harus ngikutin Imam Masjidil Haram. Gitu ya. Karena sesungguhnya perahu itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Ini adalah kinayah gitu ya. Perahu itu tidak akan pernah mungkin berlayar di atas daratan. Jadi kalau saya pengen menjadi Imam Masjidil Haram, saya harus seperti Imam Masjidil Haram. Saya harus bisa baca Al-Quran dengan baik, suaranya juga bagus seperti mereka, dan saya harus hafal Quran. Akhirnya saya mulai niru bacaannya mereka. Ya, saya niru bacaan mereka, diikut-ikutin. Dan qadarullah akhirnya jadi ngikut gitu nada-nadanya mereka. Nah, ada di hari dimana saya bilang, kayaknya mulai sekarang, saya setelah lulus SMP itu, pengen lanjutin ke pesantren. Saya bilang, saya akan lanjutkan ke pesantren lah pokoknya. Gitu. Terserah mau pesantren mana aja, tapi saya pengen masuk pesantren supaya bisa hafal Al-Quran. Nah, di sana, nggak tahu kenapa, di saat saya udah mulai lulus dari SMP, saya merasa bahwa musik itu udah nggak keren lagi. Gitu. Musik yang selama ini saya dengerin itu kayak udah nggak ada keren-kerennya. Saya ngerasa malah kayaknya awkward banget gitu, malah aneh banget gitu dulu kita suka sama mereka. Saya langsung mikir kayak, ini apaan sih kok saya ngefans sama orang-orang kayak gini gitu. Kayaknya ada yang salah. Dan titik perpindahan saya dari musik ke Al-Quran atau ke murotal adalah mulai dari rasa cinta kita kepada murotal Al-Quran. Maka ini ada poin luar biasa di sini harus kita ketahui, bahwa kita tidak akan pernah mungkin bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran kalau kita tidak mencintai Al-Quran. Dan cinta itu tidak tumbuh kepada Al-Quran. Cinta itu tidak akan tumbuh kepada Al-Quran kalau kita tidak selalu bersamanya setiap hari. Kalau misalnya kita tidak bersama Al-Quran, tidak akan tumbuh rasa cinta itu. Kalau saya mungkin berpikir bahwa cinta itu akan tumbuh seiring selalu bersama gitu. Jadi kalau kita selalu bersama pasti akan tumbuh benih-benih cinta di sana. Makanya di sini ketika kita setiap hari dengerin murotal, kayak wah ini baru yang kita cari gitu. Dan itu otomatis kita suka. Akhirnya tanpa disuruh meninggalkan musik, tanpa disuruh, kita akan bilang lebih keren Quran. Jadi kalau saya tipenya gini, teman-teman saya masih suka musik misalnya, saya tipenya nggak ngelarang mereka, saya nggak ngelarang mereka. Saya bilang sama mereka, coba deh sekali-kali dengerin murotal. Siapa tahu nanti sukanya pindah gitu. Saya nggak pernah ngelarang mereka nyetel musik, biarin aja masing-masing gitu. Saya tipenya nggak terlalu ribet sama hal itu. Ya udah, silakan aja dengerin. Karena saya dulu pernah kayak gitu juga. Gitu. Ibaratnya nanti kamu juga akan berubah dengan sendirinya kalau sudah tumbuh rasa cinta itu. Maka sekali lagi, tumbuhkan rasa cinta itu dulu. Biasakan diri kita bersama Quran. Maka saat itu kita akan memilih dia untuk menjadi pedoman kehidupan kita. Jadi titik perubahan saya adalah waktu ketika saya suka sama Imam Masjidil Haram di SMP kelas 3, lalu lanjut di SMA sudah mulai ngafal Quran jelas. Saya masuk jurusan syariah gitu ya, bukan jurusan IPA IPS. Jadi saya nggak ngambil IPA IPS, saya ngambil bahasa dan di dalamnya juga dibahas ilmu-ilmu syariat. Singkat, lulus SMA itu saya hafal 10 juz. Jadi 1 juz di SMP itu udah bilang susah banget ngafal 1 juz. Ternyata pas SMA targetnya 10 juz, makin kaget kita. Ya, target SMP itu 1 juz kita kaget, apalagi ini SMA 10 juz gitu. Tapi alhamdulillah, jalan dengan lancar 10 juz hafal di SMA.
Setelah itu akhirnya keterima di Lipia, di kampus kami sekarang. Terus juga sebelum di masa-masa liburan itu, jadi di masa-masa liburan kampus, saya mengisi waktu liburan saya buat ngafal Quran lagi, buat karantina sendiri. Jadi kita karantina liburan ngafalin Quran, singkat selesai dalam waktu sebulan 2 minggu. Sebulan 2 minggu berarti ngejar 20 juz sisanya. Dia lulus SMA 10 juz, langsung masuk pondok itu, alhamdulillah selesai 30 juz. Dan kesimpulan di sini saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa kita bisa hafal Quran bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan juga karena kelebihan kita, bukan. Tapi karena itu semua atas izin Allah. Maka saya selalu sampaikan ketika ditanya tipsnya, saya selalu bilang, antum tuh minta izin dulu sama Allah. Jadi minta izin dulu sama Allah, karena itu tuh kalamullah. Kalau Allah udah ngizinin, siapapun bisa hafal Quran. Karena sertifikat mudahnya itu udah Allah kasih gitu. Sertifikat mudahnya itu udah Allah kasih. Di surat Al-Qamar kurang lebih 5 kali Allah sebut, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Telah kami mudahkan Al-Quran. Maka siapakah di antara kalian yang mau mempelajarinya? Maka artinya apa? Bahwa sertifikat Al-Quran ngafal itu mudah, udah ada. Tinggal kita diizinin atau enggak sama Allah SWT. Maka bukan karena kehebatan kita, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu singkatnya perjalanan hidup saya ketika bisa hafal Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi penegur bagi saya pribadi. Gitu mungkin, Kak. Masya Allah. Oke. Masya Allah banget, Kak. Jadi kita tahu ya perjalanannya itu kalau dari kakak sendiri nggak dari kecil gitu ya Kak belajar Al-Qurannya, tapi ada di titik yang lemah dulu, baru kakak sadar gitu untuk mau belajar dan menghafal Al-Quran gitu ya Kak. Oke, nah selanjutnya nih Kak, makna Al-Quran dari diri kakak sendiri itu apa? Baik. Sebenarnya ini makna Al-Quran itu, kalau misalnya kita bahas, berarti kita harus kembalikan kepada bagaimana Al-Quran itu menjelaskan tentang hakikatnya sendiri. Dan bagaimana Rasul SAW menjelaskan tentang hakikat Al-Quran itu sendiri. Maka di sini Ana ingin sampaikan bahwa ketika dimanapun kita berada nih, sebelum saya jelaskan hakikat Al-Quran, masih berkaitan sama yang nomor 1 tadi, bahwa kan ada orang yang bilang nih ya, kalau misalnya hafal Quran itu berarti anak pondok doang gitu. Bilang bahwa cuma anak pondok yang misal hafal Quran, kita anak negeri mana bisa, kita anak yang umum ini mana bisa, segala macam kayak gitu. Saya ingin mengatakan bahwa kalau nggak salah kata Salman Al-Farisi, beliau bilang innal arda la yuqaddisu, ya, sesungguhnya bumi itu sesungguhnya bumi yang suci itu tidak mensucikan orang yang ada di atasnya. Sesungguhnya tanah yang suci tidak mensucikan orang-orang yang ada di atasnya. Jadi yang mensucikan dirinya adalah dirinya sendiri. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya bukan tempatnya yang menyebabkan orang tersebut jadi orang soleh. Bukan tempatnya yang menyebabkan orang tersebut jadi cinta sama Al-Quran. Tapi orang itu sendiri ketika memiliki keinginan untuk bisa dekat sama Al-Quran. Nah di sini akhirnya kita mengenal hakikat Al-Quran itu sendiri sesuai dengan apa yang Allah SWT kabarkan pada kita dalam Quran. Pertama mungkin, Al-Quran itu pasti itu adalah pedoman hidup kita. Yang mana seluruh, atau bahasa kitanya apa ya, the guidance of life. Jadi Al-Quran itu benar guidance buat kita. Benar-benar buku pedoman buat kita. Kalau bahasa analoginya gini, kita itu kalau misalnya nggak tahu arah jalan, atau nggak tahu cara menggunakan sesuatu, pasti kita baca buku pedomannya. Atau kita beli handphone, kita nggak tahu cara menggunakannya, kita pasti baca buku pedomannya. Dan seterusnya. Kita nggak tahu jalan, kita juga pasti cari jalan menuju tempat tersebut. Maka di sini, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita yang Allah turunkan sebagai bukti cintanya Allah. Jadi kita itu diciptakan di muka bumi ini, tidak serta-merta Allah biarkan gitu tanpa arah. Nah Allah kasih buku petunjuknya supaya kamu tidak tersesat di dalamnya. Menjadi jawaban bahwasanya orang-orang yang memegang buku pedoman itu, dia akan berada di jalan yang benar. Dan orang-orang yang tidak memegang buku pedoman itu atau tidak pernah baca buku itu, maka dia akan tersesat. Sekarang kita tinggal sendiri, hakikat Quran itu benar-benar buku pedoman. Kalau kita mau hidup kita aman, sesuai dengan tujuan, maka baca buku pedoman. Tapi kalau misalnya kita pengen hidupnya amburadul, nggak ada arahnya,
maka nggak usah dibaca. Gitu. Nggak usah dibaca. Silakan hidup asal-asalan aja, sesuka kamu. Gitu. Jadi Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Sehingga Allah SWT selalu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu huda. Al-Quran itu petunjuk. Yang namanya petunjuk itu selalu mengarahkan kepada satu jalan. Tapi cuma Quran yang mengarahkan kepada jalan yang paling benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran itu mengarahkan kepada jalan yang paling lurus. Di sini kalau kita belajar bahasa Arab ya, kita kalau misalnya membandingkan sesuatu, saya rasa Indonesia juga ada. Kalau kita membandingkan sesuatu, pasti ada pembandingnya, ya nggak sih? Misalnya saya pengen bilang, buku ini lebih besar. Dari apa pembandingannya, gitu kan? Apa pembandingnya? Atau saya lebih tinggi. Dari apa gitu? Sehingga kamu berani mengatakan kamu lebih tinggi. Nah, itu pasti ada pembandingnya. Tapi di ayat ini, teman-teman semua, Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu mengarahkan pada jalan yang paling lurus. Tapi nggak dikasih tahu pembandingnya. Menandakan apa? Tidak ada yang membandingi jalan lurusnya Quran. Jadi nggak ada satu jalan yang paling lurus kecuali Quran. Jadi nggak ada pembandingnya gitu. Nggak ada lawannya. Ini karya sastra, sastra indahnya Al-Quran gitu ya. Di situ ketika disebutkan paling lurus, nggak ada yang bisa menandinginya gitu. Nggak ada yang bisa menandinginya. Maka Al-Quran itu benar-benar pedoman yang paling lurus. Pedoman paling lurus. Satu, makna Quran bagi saya adalah pedoman hidup ini, sebagaimana yang Allah SWT bilang. Yang kedua, Al-Quran adalah surat cinta dari Allah. Al-Quran adalah surat cinta dari Allah. Kenapa kami katakan surat cinta dari Allah? Tanda Allah cinta sama kita. Ya Allah kasih Quran. Karena seseorang itu kalau peduli, pasti mengarahkan. Ya, makanya Allah SWT turunkan ini, surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di ayat yang sama, seperti tadi, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin. Al-Quran itu untuk memberikan kabar bahagia bagi orang-orang beriman. Jadi surat cinta untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga sering mengatakan bahwa Quran itu rahmah, yaitu kasih sayang Allah gitu. Kalau saya boleh menganalogikan, teman-teman sekalian, pernah nggak dapat surat cinta dari orang? Atau pernah nggak dapat surat cinta dari orang yang kita cintai? Ya, kalau dapat surat cinta dari orang yang kita nggak cintai, mungkin biasa aja gitu, langsung dibuang gitu. Tapi pernah nggak kita mendapatkan surat cinta dari orang yang kita cintai? Siapa sih orang yang nggak pernah merasakan jatuh cinta gitu ya? Jadi jangan berdusta pada diri sendiri. Nah di sini, kalau misalnya kita dikasih surat cinta sama orang yang kita cintai, rasanya seperti apa tuh? Baru megangnya aja udah baper kan? Wah gila nih saya dapet ini gitu ya. Belum dibaca tuh, itu udah seneng banget. Apalagi dibaca. Ketika kita buka, kira-kira kalau kita buka surat cinta dari orang yang paling kita cintai, kita bacanya bakal buru-buru atau pelan-pelan? Bayangin, kita kira-kira bacanya akan langsung gitu, langsung selesai, baca cepat gitu? Nggak bakalan baca cepat. Kita pasti bacanya pelan-pelan. Dear siapa-siapa gitu ya. Dear kamu yang di sana. Itu contohnya misalnya gitu ya. Menghayati kayak gitu. Terus perkata, dilihat, dihayati, baper banget gitu. Sampai baper banget, bahkan sampai nangis, bahagia, seneng. Dan surat itu akan langsung, bahagia banget dapat surat, dijaga baik-baik. Bahkan jangan sampai hilang itu surat. Karena kita tahu bahwasanya surat itu dari orang yang kita cintai. Sekarang bayangin teman-teman sekalian, Al-Quran itu dari Allah. Yang cintanya itu paling murni, asli, dan tidak ada yang lebih mencintai kecuali Allah SWT. Manusia itu cintanya dusta. Cinta manusia itu dusta. Cinta manusia itu fana. Sementara cinta manusia itu udah dusta, fana lagi. Itu udah dua sifat yang memutuskan segala hal. Terus cintanya manusia juga kadang menjadi omong kosong. Dia bisa ngomong kayak gitu ke kamu, ke yang lain juga kayak gitu. Ya, ke A seperti ini, ke B, ke C gitu juga. Ya, itu manusia normal. Tapi Allah SWT ketika mencintai seorang hambanya, Allah kasih surat cinta ini, itu tulus. Allah SWT benar-benar mencintai hambanya. Maka kita ketika tahu bahwasanya Al-Quran itu dari Allah SWT yang paling kita cintai, sayangnya Allah itu tidak kita cintai gitu. Jadi kadang kita tidak lebih cinta kepada Allah. Itu sayangnya gitu. Jadi kita nggak pernah merasa bahwasanya Quran itu surat cinta gitu. Makanya kalau kita ngerasa itu surat cinta dari kita, ini kita dapat nih surat cinta dari Allah SWT, dapat, maka kita megangnya aja udah, wah benar-benar jangan sampai lecek, jangan sampai hilang, jangan sampai dipegang orang lain, ini punya saya udah.
Ketika kita buka, kita baca per ayat, per kata, kita akan baper. Bahkan kita akan nangis bahagia betapa indahnya Al-Quranul Karim. Sekali lagi sayangnya, terkadang cinta kita lebih besar kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai cinta pertama kita. Ya, first love kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sebagai first love kita, Quran juga akan menjadi cinta setelahnya. Dan kalau misalnya gini, cinta kepada Allah itu, cinta kepada Al-Quran itu pasti sama dengan cinta kepada Allah. Orang yang tidak cinta kepada Allah nggak mungkin cinta sama Quran. Nggak mungkin. Dan orang yang cinta kepada Al-Quranul Karim otomatis cinta sama Allah. Karena ini kalamullah. Nggak mungkin kan teman-teman cinta sama suratnya doang, pasti cinta sama orang yang bacanya, orang yang nulisnya kan. Jadi kita nggak pernah mungkin cinta sama suratnya doang. Nah teman-teman, sayangnya sekali lagi, kita harus menjadikan Allah SWT sebagai first love cinta kita. First love kita adalah Allah SWT, maka setelah itu kita akan lebih mencintai perkataannya Allah. Jadi cinta pertama adalah Allah, cinta kedua adalah Rasulullah. Kenapa saya bilang Rasulullah? Kalau kita udah cinta sama seseorang, kita akan mencintai orang yang dicintai oleh dia gitu. Misalnya gini lah, kita suka sama si A, maka otomatis kita akan cinta sama orang tuanya si A, sama keluarganya si A. Nah di sini kalau kita cinta sama Allah, pasti kita otomatis akan cinta kepada Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah. Otomatis. Ya. Dan itu tidak bisa dipisahkan gitu. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi hakikatnya Al-Quran menurut saya, dan bukan menurut saya sebenarnya, ini semua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT secara langsung dalam Quran, dan apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi. Jadi yang pertama adalah pedoman hidup, guidance buat hidup kita. Yang kedua adalah surat cinta, Ar-Rahman. Al-Quran adalah surat cinta Ar-Rahman. Maka ayolah baca surat cinta itu. Jangan cuma gimana ya, kalian itu udah dikirimin pesan surat indah dari Allah SWT, terus nggak dibaca lagi. Bahkan kita lebih sering baca WhatsApp dibandingkan baca ini. Kita lebih sering baca postingan orang di Instagram. Ya, tapi kita nggak pernah baca Al-Quranul Karim. Sampai kadang handphone kita tuh lebih bagus dibandingkan Quran kita. Kadang seperti itu. Ya, atau bahkan handphone kita lebih sering kita servis dibandingkan Quran kita. Quran kita udah lecek, udah dirayapin, udah kotor, sobek-sobek. Handphone kita sekalinya ada yang rusak, langsung diservis, langsung diganti. Coba bayangin. Kecintaan kita tuh belum tumbuh sama Al-Quranul Karim. Maka jangan berharap kita bisa menjadi seorang menghafal Quran kalau kita masih menjadi orang-orang yang belum mencintai Al-Quran. Saya berbicara seperti ini, teman-teman, karena saya pernah merasakan menjadi orang yang tidak cinta sama Quran gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang komentar bahwa kamu nggak pernah ngerasain cinta sama musik, salah besar. Kalian baru nyemplung, saya udah kering. Saya udah kering gitu. Teman-teman baru nyemplung, baru nyobain gitu rasanya. Saya udah kering dari hal itu gitu. Dan beberapa teman juga yang dulunya anak band dan segala macam, ketika dia tahu Quran, dia tinggalin bandnya. Karena dia tahu ternyata ada yang lebih indah gitu. Ada yang lebih indah. Apalagi sekarang trennya udah keren banget ya. Sekarang anak-anak muda udah pada tampil semua. Jadi imam-imam muda, kori-kori muda udah mulai tumbuh. Di zaman saya dulu gitu. Zaman saya nggak ada. Itu tuh terjadi di tahun-tahun 2017 mungkin ya. 2016, 2017 lah tren-tren itu sudah mulai ada. Di zaman-zaman saya masih SMP atau SD itu belum ada yang seperti ini. Jadi idola kita tuh masih zaman itu ya. Mungkin kakak juga nggak jauh beda lah kita zamannya. Zaman-zamannya boy band gitu. Masih zaman boy band. Musik-musik. Kayak gitulah. Ya kita karena figurnya mereka, ya kita akan ikut mereka gitu. Kalau sekarang teman-teman tuh alhamdulillah figur-figur kalian Masya Allah banyak sekali para pemuda-pemuda Qurani gitu. Jadi kalian masih bisa nyontoh mereka gitu. Ada contoh lah buat kalian. Saya dulu tidak mendapatkan contoh itu gitu. Maka teman-teman sekalian harus lebih syukur. Makanya kalau kalian lebih jauh dari saya dulu gitu, lebih jauh parah banget. Padahal semua pintu itu telah terbuka gitu. Kita tinggal hanya menyadarinya saja. Kita hanya tinggal menyadari itu saja. Maka dalam hari ini hakikat Al-Quran itu selain menjadi pedoman hidup dan surat cinta dari Allah, maka terakhir saya ingin sampaikan bahwa Al-Quran itu hidup kita. Al-Quran itu hidup kita. Tanpa Al-Quran, kita tuh mati sejatinya. Yang mati bukan jasad kita mungkin, tapi hati kita. Orang-orang yang hatinya sudah mati, hakikatnya jasadnya juga mati. Jadi, kita nggak akan pernah mungkin bisa hidup tanpa hati yang hidup.
Kalau bahasa Nabi gini, kalau hatinya baik, maka seluruhnya akan baik. Kalau hatinya buruk, maka seluruhnya akan buruk. Jadi kalau hati kita sudah mati, hakikatnya kita juga udah mati. Dan salah satu bentuk hati yang mati adalah hati yang tidak pernah ada di dalamnya Al-Quran. Yang di dalam tidak pernah ada kecintaan kepada Al-Quran. Maka di sini jangan sampai hati kita sudah mulai bersarang laba-laba, bukan karena jomblo, tapi karena kita tidak pernah mengisinya dengan Al-Quran. Maka kejombloan kalian akan bertingkat rasa sakitnya kalau kalian jauh juga dari Quran. Ya, bayangin udah kosong hatinya, gak diisi Quran lagi. Ya, maka di sini kita harus ingat bahwa Al-Quran itu hidup kita. Hidup kita. Kita jauh dari Al-Quran, kita juga akan tersesat dan akan jauh dari bimbingan Allah SWT. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Kata Allah, barang siapa yang berpegang teguh sama Quran, maka dia akan hidup itu tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara hidupnya. Berarti Quran adalah kunci kebahagiaan dan kemuliaan. Lalu kata Allah lawannya, ya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berpaling dari Al-Quran, jauh dari Quran, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit. Teman-teman, hakikatnya kehidupan yang sempit itu bukan karena kemiskinan yang kita rasakan, tapi karena hati kita yang sudah mulai mati. Jadi kehidupan sempit itu mulainya dari hati nih. Sekaya apapun kita, kalau hati kita sempit, nggak bakalan luas hidup kita. Orang kaya banyak galau, banyak stres, banyak penyakit, gara-gara apa? Hatinya sempit. Tapi orang miskin ada aja yang hidup bahagia gitu. Padahal setiap harinya rezekinya segitu-gitu aja. Tidur juga bukan di kasur empuk, tapi mereka bahagia hidupnya. Karena hatinya Allah lapangkan. Maka nikmat terbesar adalah kelapangan hati. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang jauh dari Al-Qur'an, maka akan dipersempit hidupnya oleh Allah. Lalu akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Sekarang kita bisa lihat, tapi nanti dikumpulkan dalam keadaan buta kalau jauh dari Al-Qur'an. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kami dikumpulkan sekarang dalam keadaan buta? Padahal dulu kami bisa lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kami kasih Quran sama kamu, tapi kamu lupa. Jauhin dia, kamu jauh lupa sama Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini rasakanlah kami yang melupakan kalian. Jadi kalau kita selama masa hidup ini lupa sama Al-Quran, balasannya nanti di akhirat kita dilupain sama Allah. Bayangin, saat tidak ada yang ingat sama kita kecuali Allah, kita dilupain sama Allah. Dan itu nyesek sekali, teman-teman. Nyesek sekali. Teman-teman bisa baca ayat tadi itu di ayat 123, ya, 124, 125 kalau nggak salah. Di ayat itu sampai 126, surat Toha. Jadi itu deep sekali pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang menegur kita bahwa, wahai orang-orang yang punya mata hari ini, kalau engkau lupa kepada Al-Quran, maka kelak kau akan merasakan pedih dan nyelekitnya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai hidup kita jauh dari Al-Quran, dan mohon maaf, jangan sampai cover lagu kita lebih keren dibandingkan bacaan Quran kita. Atau bahasa kasarnya sekarang gini, jangan sampai joget-jogetan kita di aplikasi itu lebih keren daripada gerakan sholat kita gitu. Kalau joget jago banget ya, sholat salah rukunya. Ya. Kalau disuruh nyanyi ya, lagu yang susah aja lancar. Tapi pas disuruh ngaji, suruh bedain sa dan sya aja nggak bisa. La haula wala quwwata illa billah. Maka apa yang akan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak? Apa alasan kita gitu? Saya bingung juga kalau misalnya kita itu dalam keadaan normal gitu. Alhamdulillah saya semuanya juga dalam keadaan normal, punya mata, sehat-sehat fisik dan semuanya, tapi nggak mampu dekat sama Quran gitu. Sedangkan yang otaknya lumpuh, matanya buta, mereka bisa hafal Quran gitu. Saya bingung kenapa orang-orang sehat ini justru jauh dari Quran. Padahal mereka yang sejatinya harus lebih stres dari kita gitu. Mereka mampu menghafal Quran. Ya, harusnya mereka lebih stres dari kita dong. Karena beban mereka lebih besar daripada kita. Maka teman-teman sekalian, mungkin 3 dari saya hakikat Al-Quran itu sendiri, yaitu Al-Quran adalah guidance, Al-Quran adalah surat cinta dari Allah, dan terakhir Al-Quran adalah hidup kita. Maka jangan pernah jauhi Al-Quran. Jangan pernah. Kalian itu harus jauh lebih kangen kepada Quran kalau kita jauh-jauh dari Al-Quran. Mungkin itu pertanyaan yang tadi ditanyakan.
selanjutnya silakan. Oke, Masya Allah. Buat kita lebih mencintai Al-Quran ya teman-teman sini, Masya Allah. Nah, selanjutnya nih Kak, mau tahu gimana metode Kakak nih? Mungkin di sini juga pernah penasaran nih metode Kakak dalam menghafal Al-Quran itu sendiri. Ya. Baik, Bismillah. Soal metode, saya sering sekali bahas. Mungkin teman-teman bisa nggak? Teman-teman pasti yang nonton di sini sering sekali duduk di tempat live biasanya bareng saya atau segala macam. Jadi kalau bisa ditanya tentang metode, saya yakin teman-teman udah tahu jawabannya gitu. Coba kita tunggu ada nggak komentar dari teman-teman kita ini yang tahu metode menghafalnya versi saya. Biasanya kalau misalnya sering ikut kegiatan saya bakal ada yang bisa nulis. Dan sering sekali di repost sama saya tentang hal itu. Tapi di awal saya akan katakan bahwa metode itu kembali kepada kenyamanan masing-masing. Jadi metode Al-Quran itu, ngafal Quran itu, hakikatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Walaupun kita sudah menggunakan metode ini, A, B, C, segala macam, kalau nggak cocok, ya nggak cocok. Gitu. Maka dalam hal ini, kita harus menyesuaikan sama diri kita. Sebenarnya metode terbaik ngafal Quran, tahu nggak apa? Izin Allah. Izin Allah udah. Jadi kalau Allah udah mengizinkan, nggak usah pakai metode susah apapun, pasti hafal. Pasti hafal. Itulah kekayaan Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran itu sekali lagi kita sebut Al-Quran itu hadiah dari Allah. Al-Quran itu hadiah dari Allah. Saya nggak pernah merasa, kan tadi saya bilang di awal, saya pernah bilang surat Al-Mutaffifin, saya nggak akan pernah hafal surat itu. Sekarang, bukankah masih lebih banyak surat yang lebih panjang dari Al-Mutaffifin, tapi Alhamdulillah Allah mudahkan saya buat ngafal, kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin saat itu kita merasa inilah surat, susah banget sih ini surat gitu. Kok saya nggak hafal-hafal? Padahal kalau misalnya Allah SWT sudah mengizinkan itu, maka semua akan mudah. Semua akan mudah. Lihat, sudah ada yang komen tuh, bisa dibaca di komentar. Iya, iya Sudah ada yang nih. Itu adalah metode-metode yang sering saya sampaikan dan ini adalah metode yang pernah saya upload juga di YouTube. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube, cari saja nama saya, insya Allah akan muncul di sana metode menghafal Quran. Dan paling penting dari semua metode itu, paling penting dari menghafal Quran adalah niat yang ikhlas. Jadi tidak ada kemudahan dari Allah SWT pada hati yang tidak ikhlas dalam mengerjakannya. Jadi apa-apa yang didasari karena Allah itu pasti akan selalu mulus jalannya. Apa-apa niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mendatangkan kemudahan dari Allah. Maka luruskan niat. Saya ingin menegur teman-teman sekalian, kalau kalian ngafal Quran supaya dapat pasangan hafal Quran, ganti niatnya. Salah. Kalau kalian ngafal Quran supaya jadi selebgram, tinggalkan. Nggak ada gunanya. Atau kalian ngafal Quran supaya kalian pengen terkenal, supaya masuk TV, tinggalkan. Supaya kalian dapat followers dan banyak orang yang ngefans sama kalian, maka tinggalkan. Pada hakikatnya, atau kadang-kadang di zaman sekarang itu trennya lain. Mereka ngafal Quran supaya jadi Quran reciter. Mereka ngafal Quran supaya tampil gitu di channel YouTube. Supaya tampil, dikenal, banyak followers, supaya diidam-idamkan oleh para akhwat gitu ya. Maka saya ingin mengingatkan bahwa bukan itu tujuan ngafal Quran. Saya selalu menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keterkenalan itu adalah ujian. Hal-hal yang berkaitan dengan pujian adalah ujian bagi saya pribadi. Gitu. Jadi bisalah tanyain ke teman-teman saya bagi yang kenal gitu. Saya ketika dipuji selalu beristighfar. Selalu ketika dipuji saya selalu bilang astagfirullah. Mungkin pujian dia adalah hinaan buat saya. Gitu. Atau pujian menurut dia adalah hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang tahu. Maka pada hakikatnya menghafal Quran itu karena Allah. Karena Allah, kita pengen menjadi ahlul Quran itu ya karena kita tahu itulah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dulu juga pernah, saya harus hafal Quran agar saya bisa masuk surga dan bisa membawa kedua orang tua saya masuk surga. Supaya saya bisa memberikan mahkota kepada mereka sebagaimana sabda Nabi SAW kan. Kata Nabi, seorang ahlul Quran akan datang pada hari kiamat membawakan baju kehormatan dan mahkota untuk kedua orang tuanya. Hari di mana saat itu semua orang akan menyaksikan inilah orang tuanya ahlul Quran. Maka orang tua kita akan dibanggakan Allah SWT di hadapan seluruh insan. Semua insan akan tahu inilah orang tuanya ahlul Quran karena mereka pakai baju kemuliaan dan mahkota kemuliaan. Jadi saya pernah bilang bahwa kalau saya tidak bisa memberikan mobil, rumah,
harta di dunia, maka izinkan saya memberikan mahkota itu kelak di surga. Masya Saya Allah. mungkin tidak Amin. bisa memberikan dunia seisinya ini untuk kedua orang tua saya, mobil, rumah, dan segala macamnya. Ya, sebagaimana orang tua pada umumnya gitu. Ya, pengen anaknya itu bisa memberikan rumah atau pengen memberikan segala macamnya. Tapi saya tahu, seluruh orang tua pasti menginginkan hal yang sama seperti apa yang saya ucapkan. Walaupun saya belum jadi orang tua, saya tahu pasti mereka juga menginginkan itu gitu. Mereka pengen masuk surga dan mereka pengen dipakaikan kemuliaan oleh anaknya itu. Tidak ada yang lebih bahagia kecuali dia itu dimuliakan Allah karena anaknya. Walaupun anaknya bisa hafal Quran, bukan karena didikan orang tuanya, bukan. Karena ustadznya, karena pesantrennya, nggak apa-apa. Tapi dia bangga. Dia pernah melahirkan seorang anak yang bisa membawa dia ke dalam surganya. Minimal kebanggaan itu nanti gitu. Jadi saya kalau berpikir gini, buat apa ya saya punya rumah besar, mewah di dunia ini gitu ya. Harta banyak, jadi sultan, jadi crazy rich gitu ya. Jadi saya kaya di dunia ini kalau misalnya di surga itu tidak ada kafling 1 senti pun gitu. Saya nggak punya saham 1 senti pun di surga. Saya nggak punya invest di surga 1 senti aja nggak punya. Padahal di dunia itu udah berhektar-hektar tanah yang saya miliki misalnya. Tapi di surga 1 senti aja nggak punya. Ya, jadi saya lebih berharap saya punya di surga 1 senti ya dibanding saya punya di dunia 10 hektar. Karena menurut saya surga adalah tempat kembalinya saya. Surga adalah tempat kembalinya kita semua, teman-teman. Maka jadilah ahlul Quran. Kalau tema kita hari ini berkaitan dengan kerabat sahabat Al-Quran, saya mengajak teman-teman tidak ada teman yang bisa, tidak ada teman yang paling jujur, tidak ada teman yang paling setia, tidak ada sahabat yang paling setia bersama kita kecuali Quran. Kalau nggak percaya, dengarkan sabda Nabi SAW. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, karena Quran itu akan datang nanti di hari kiamat, menyelamatkan, menjadi penyelamat, syafaat bagi para sahabatnya. Bayangkan, jadi kalau kita jadi sahabat Quran, dialah nanti yang akan menjadi penyelamat bagi kita. Followers kita yang berapa ratus, berapa juta ini, centang biru yang teman-teman miliki itu, gak bisa nolongin teman-teman di akhirat. Tapi Quran itu bisa menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Sekali lagi, centang biru, keterkenalan, followers yang jutaan, endorse yang numpuk, tidak akan menjadi penyelamat bagi kita. Tapi yang menjadi penyelamat, jadi sahabat terdekat kita, itu adalah Al-Quranul Karim. Maka dia adalah teman yang paling setia. Dia adalah sahabat yang paling setia. Di mana tidak ada lagi yang akan bersama kita nanti di hari kiamat kecuali dia. Allah SWT akan menjadikan Quran sebagai syafaat bagi orang-orang yang menjadi sahabatnya. Dan Ahlul Quran, itu adalah keluarganya Allah. Kata Nabi SAW, Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang yang paling istimewa buat Allah. Jadi kalau udah menjadi bagian VVIP-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya boleh cerita di dunia aja, di dunia itu kalau dapat fasilitas yang luar biasa VIP gitu itu nikmatnya gitu, beda banget. Naik kelas ekonomi, bisnis sama eksekutif enakan mana coba? Eksekutif pasti. Eksekutif. Terus naik pesawat misalnya ekonomi sama yang kelas lah gitu ya. Pasti beda rasanya. Atau saya pernah merasakan ketika dijadikan tamu oleh bagian pemerintahan gitu, bandaranya juga beda. Ini bandara sipil, ini masyarakat biasa di sini, ini bandara khusus untuk orang-orang penting. Saya baru pertama kali ngerasain itu dan saya bilang, ya Allah, ini berkat Al-Quran juga gitu. Saya bisa merasakan seperti itu. Jadi kalau bandara biasa kita sulit segala macam, ngurus itu sendiri segala macam ya. Kalau bandara yang khusus itu diurusin semuanya dan kita tinggal duduk aja. Itu di dunia, teman-teman. Itu di dunia loh. Maka gimana nanti di akhirat ya Rabb? Semoga Allah SWT jadikan kita semua ahlul Quran dan semoga Allah SWT bisa menjaga hati kita untuk tetap bersama Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi penasaran nih Kak, ada nggak sih seseorang yang sangat berpengaruh gitu di dalam perjalanan Kakak saat menghafal Al-Quran? Baik, pasti yang paling berpengaruh adalah orang tua ya. Kita nggak akan pernah mungkin bisa seperti ini kecuali orang tua kita gitu, kecuali adanya orang tua kita. Maka mereka adalah orang yang paling berpengaruh buat hidup saya, orang yang paling berjasa buat hidup saya. Maka jasa mereka itu tidak ada balasan untuk mereka kecuali surganya Allah.
Tidak ada balasan yang pantas untuk mereka kecuali surganya Allah. Kedua, orang yang paling berpengaruh ya idola-idola kita dah, yang ketika awal saya menyebutkan imam-imam Masjidil Haram, semoga Allah menjaga mereka di atas kesehatan gitu. Dari mereka lah saya akhirnya termotivasi untuk ngafal Quran. Karena mereka lah akhirnya saya juga belajar untuk menjadi seorang penghafal Quran gitu. Saya mengidolakan para imam Masjidil Haram itu dari zamannya Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Mahir, zamannya Syekh Al-Juhani. Belum ada Syekh Bandar Balila karena beliau baru di tahun 2013-an. Jadi di zaman-zaman dulu yang masih senior, saya ngefans sama mereka, saya mengidolakan mereka. Maka teman-teman tolong bahwa ingat bahwa siapa yang kita idolakan itulah yang akan menjadi pengaruh bagi diri kita sendiri. Jadi jangan salah pilih idola ya. Kalau misalnya teman-teman pengen menjadi penghafal Quran, pengen menjadi ahlul Quran, tapi idolanya boyband, nggak bisa lah. Nggak akan bisa. Teman-teman pengen hafal Quran, tapi idolanya masih ya orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan Quran, maka nggak akan bisa juga. Sekali lagi, perahu itu bisa jalan di atas lautan. Nggak mungkin bisa jalan di atas daratan. Maka mari kita fokus ke tujuan awal kita, yaitu sama-sama ingin menjadi sahabat Al-Quran. Dan saya pribadi juga bukan orang yang terbaik dari Al-Quran. Saya bukan orang yang hafalannya bagus, bacaannya bagus. Saya bukan orang-orang itu. Saya juga bisa berdoa gitu ya. Semoga Allah SWT istiqomahkan sampai Allah menjemput saya. Dan saya yang berbicara tidak lebih baik daripada teman-teman yang menyaksikan ini. Itu maka orang yang ada di hadapan teman-teman itu, orang yang ada di hadapan teman-teman ini, saya pribadi khususnya, itu orang yang banyak dosanya. Itu orang yang banyak sekali dosanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan saya dengan Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat satu kaum dengan Al-Qur'an dan menghinakan satu kaum dengan Al-Qur'an juga. Jadi sebab Al-Qur'an diangkat derajat seseorang, sebab Al-Qur'an dihancurkan derajat seseorang, direndahkan direndahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Al-Qur'an kita akan mulia, dengan Al-Qur'an kita akan bahagia, dan jangan salah pilih idola sehingga semua yang kita lihat dari sosok idola itu menjadi pengaruh dalam hidup kita. Maka jadikan Rasul SAW sebagai contoh bagi kita. Cukuplah bagi Rasul SAW. Maka orang-orang yang berpengaruh buat saya tadi orang tua, yang kedua para imam, ketiga juga para ustadz-ustadz dan ustadz balik itu yang mengajarkan saya, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT jaga mereka dan semoga Allah SWT kumpul kita semua kembali di dalam surganya insya Allah. Baik, mungkin itu kita masuk tanya saja sama yang lain. Mungkin satu atau dua saja. Oke. Ini sih Kak mau tanya, kan Kakak juga banyak ya kegiatannya gitu. Sebagai entrepreneur, mahasiswa, gimana cara Kakak membagi waktu untuk menghafal Quran dengan kegiatan lainnya? Baik. Menarik sekali bahwa kembali lagi ke awal. Kalau kita cinta banget sama Quran, tidak ada yang bisa menghalangi kita dari Quran. Jadi 1001 alasan akan kita lontarkan. Sibuk sana, sibuk ini, sibuk itu. Kalau kita tidak cinta sama Al-Quran. Teman-teman kalau udah suka sama orang, terus orang itu ngajak ketemuan, sesibuk apapun kita, pasti kita datang kan? Badai akan aku lewati, lautan akan aku seberangi. Ya. Itu semua kan yang akan dilakukan. Maka Quran juga demikian. Sesibuk apapun kita akan kembali kepada Al-Quran. Maka luangkan waktu kita. Jangan mencari waktu luang. Jangan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Balik. Sehingga kita semua bisa meluangkan waktu kita untuk Al-Quran. Mungkin kayak gitu. Saya juga nggak sibuk-sibuk amat lah. Cuma orang-orang yang sok sibuk gitu. Kita itu cuma orang yang sok sibuk sebenarnya. Nggak sibuk sebenarnya. Oke. Insya Allah emang harus diluangkan waktunya ya, jangan sibuk. Aku ada pertanyaan mungkin terakhir kali ya Kak. Nanti kita ada pertanyaan dari followers selanjutnya. Nah, aku mau nanya sih Kak, kan ada nih orang-orang yang kurang beruntung gitu ya. Mungkin dari waktu kecilnya tidak diajarkan Al-Quran atau tidak diajarkan mengaji gitu. Dan cukup terlambat gitu untuk mendapatkan ajaran Al-Quran ini. Nah, mungkin ada dari kakak nih tips gimana gitu untuk mereka
untuk bisa menghafal Al-Quran di ya di usia yang sudah cukup tua gitu Kak, yang mungkin Baik, terlambat gitu. sebenarnya di sini itu semua kembali kepada keinginan keras kita ya. Kalau kita memiliki keinginan keras, cinta yang besar kepada Al-Quran, maka semua akan mudah. Tidak ada batas usia, tidak ada kendala apapun gitu kalau kita sudah cinta sama Quranul Karim. Banyak faktanya sebenarnya orang-orang yang justru kekurangannya lebih kurang daripada kita, mereka mampu ngafal Quran. Orang-orang yang sejatinya bahkan beberapa saya temui orang-orang yang sudah tua, udah lanjut usia, tapi masih bisa ngafal Quran. Orang-orang yang terlahir sebagai mu'allaf mungkin. Mereka masuk Islam. Mereka semua bisa hafal Quran ternyata. Ada contohnya. Mereka yang sekolah negeri ada juga yang bisa hafal Quran. Bahkan sekarang tempat buat ngafal Quran tuh udah banyak banget. Tinggal kitanya mau atau enggak. Udah itu aja pertanyaannya. Tinggal kitanya punya keinginan atau enggak. Setidaknya kita semua ini memiliki keinginan dulu lah, kemauan dulu, sehingga nanti jalannya itu Allah yang akan tunjukkan. Jadi dalam hal ini, kalau kita pengen sebutkan kekurangan kita seperti ini, ada yang lebih kurang dari kita gitu. Ada yang lebih kurang dari kita. Atau alasan umur dan segala macamnya. Menurut saya, kata terlambat dalam menghafal Quran adalah kematian. Jadi kematian adalah waktu terlambat kita buat menghafal Quran. Sebelum kematian itu tiba, maka waktu itu masih panjang buat kita insya Allah. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Oke, Mungkin berarti seperti itu. nggak ada kata terlambat nih, yang penting kitanya berusaha keras untuk menghafal. Nah, aku bakal bacain pertanyaan dari followers nih Kak, udah ada yang nanya. Gimana caranya agar tidak takut menghafal Al-Quran karena takut lupa terhadap apa yang sudah dihafal? Gimana tuh? Sebenarnya sama gini. Kalau misalnya kita bilang nggak usah mandi, ntar juga kotor lagi, bau lagi. Yang gue mandi sekalian gitu. Nggak usah makan, ntar juga lapar lagi, ya nggak? Misalnya kita bilang nggak usah makan, nanti juga lapar lagi. Bener nggak sikap kita kayak gitu? Maka jawabannya salah. Gak usah ngafal Quran, karena kalau kamu nanti punya hafalan terus lupa, kamu dosa. Itu adalah talbis dari iblis gitu. Itu adalah gangguan syaitan yang menghalangi kita untuk ngafal Quran. Hafalin aja. Soal menjaganya itu tanggung jawab kita, dan nanti Allah yang akan mudahkan itu. Maka statement itu, banyak sekali saya juga ditanya gitu. Ngapain lah ngafal Quran, saya takut kalau lupa saya dosa. Yang gak usah makan kamu, nanti juga lapar lagi gitu. Gak usah mandi, nanti juga kotor lagi. Sama sebenarnya halnya seperti itu. Maka itu semua adalah gangguan dari syaitan untuk menghalangi kita ngafal Quran. Maka bismillah, hal-hal tersebut bisa kita hilangkan, kesampingkan, dan kita minta dulu sama Allah, karena kemudahan itu akan diberikan oleh Allah SWT. Kita tidak akan pernah mampu bisa mendapatkan hal itu, kecuali Allah izinkan dan Allah mudahkan. Kayak gitulah. Oke, Masya Allah banget nih. Semoga menjawab ya tadi yang nanya. Terus ada satu lagi nih Kak, pertanyaan mungkin terakhir ya Kak. Bagaimana memulai kembali menghafal Al-Quran setelah lama tidak menghafal agar semangat kembali dan tidak malas? Baik. Bagaimana memulai kembali? Mulai sebagaimana kita pernah memulainya. Mulai sebagaimana kita dulu pernah memulainya. Justru orang yang pernah ngafal itu bakal lebih mudah ngafalnya. Karena dia dulu pernah hafal gitu. Dia akan lebih mudah karena udah gak asing ayatnya buat dia gitu. Tinggal usahanya aja dia untuk mengulang itu. Karena menurut saya hafalan itu bukan cuma sekali gitu. Sekali dapat sertifikat 30 juz nggak ngafal lagi. Salah besar. Justru penghafal Quran itu dia baru mulai masa-masa hidupnya bersama Quran. Karena dia akan dipaksa untuk selalu bersama Al-Quran. Maka menurut saya pribadi untuk hal tersebut, ya mulailah sebagaimana kita dulu pernah memulainya. Sehingga dulu kita pernah menjadi seorang penghafal Quran, sekarang kita juga akan memulai kembali. Ya mudah-mudahan nggak ada alumni penghafal Quran ya. Nggak boleh ada alumni. Nggak boleh ada mantan penghafal. Nggak boleh. Semuanya harus menghafal. Semuanya harus menjaga itu. Sampai maut benar-benar menjemput dia. Maka penghafal Quran itu bukan berarti berhenti ketika sudah hafal 30 juz. Salah. Dia baru mulai kehidupannya bersama Al-Quranul Karim. Maka cara saya, kalau emang lagi males banget ngafalin Quran, dengerin murattal aja dulu. Saya kalau lagi malas, saya juga manusia ya. Saya kalau lagi malas, pasti juga dengerin murattal doang gitu. Dengerin murattal, tapi lama-lama jadi enak, ngikutin murojaah akhirnya. Jadi minimal kalau emang lagi malas banget, titik malas, silakan dengarkan murattal.
atau nonton di YouTube video Syekh lagi baca Al-Quran, misalnya lagi sholat baca Al-Quran. Kadang-kadang saya bingung sama orang-orang ya. Orang-orang zaman sekarang tuh jago sekali nebak-nebak hati orang gitu. Kayak misalnya kita dengerin murotal, terus ada orang di YouTube murotalnya misalnya. Ada gambar orangnya nih, murotalnya rekaman atau lagi sholat. Nanti komentar mereka adalah, ngapain sih sholat direkam? Ngapain sih baca Quran direkam? Ria loh nanti. Giliran ada orang joget, di komen, ih bagus banget jogetnya. Ya, ini bagus banget nyanyinya, suara kamu bagus banget. Bayangin, itu adalah syaitan yang berkomentar pada akhirnya. Maka dalam hal ini saya ingin tahu, saya ingin memastikan bahwa tidak ada di antara kita yang paling tahu soal isi hati seseorang. Hati kita sekarang itu yang paling tahu ya kita sendiri sama Allah. Jadi antum tidak pernah tahu isi hati kita. Isi hati saya, ataupun isi hati masing-masing. Jadi tidak boleh kita asal nebak. Ya, karena hal itu bukan urusan kita. Ini berkaitan juga sebenarnya penghalang-penghalang kita ngafal Quran tuh karena gini-gini juga nih. Ya, ada orang yang pengen menciarkan bacaan Quran, dikatain ria loh, inilah segala macam gitu kan. Saya pikir cuma syaitan yang menghalangi kebaikan. Ya, dan syaitan itu ada dari golongan jin dan golongan manusia gitu. Maka saya pribadi kalau ada komentar-komentar negatif tentang hal itu, saya bilang, oh mungkin inilah yang disebut oleh Allah SWT, minal jinnati wan nas itu. Jin itu dari setan itu dari jin dan manusia. Maka saya anggap ya udah, kalau ada komentar buruk saya selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin itulah jinnya. Hakada. Saya nggak tahu apa maksud mereka seperti itu. Maka saya berbicara ini secara umum karena saya merasa terganggu dan terusik dalam hal itu. Gitu. Tidak ada yang paling tahu soal diri kita kecuali Allah SWT. Nggak ada. Bahkan kita sendiri kadang tidak mengenal diri kita. Pasti. Kadang masih nggak kenal siapa kita sesungguhnya, masih mencari jati diri dan segala macam. Tapi Allah lebih tahu soal itu. Maka teman-teman sekalian, kalau pengen ngafal Quran, udah lurus aja niatnya karena Allah. Udah murni aja karena Allah. Gak usah karena yang lain. Ada komentar jelek, biarin aja. Ya, teruslah berjalan dan biarkan anjing terus menggonggong. Teruslah berjalan dan biarkan anjing terus menggonggong. Maka dalam hal ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, terus semangat buat hal yang bermanfaat. Karena kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Semangat aja untuk hal yang bermanfaat buat kamu. Lalu setelah itu, serahkan. Tafwidul amal ilallah. Ya, kata Nabi SAW, wasta'in billah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah SWT, wala ta'jaz. Dan jangan pernah pesimis, jangan pernah merasa lemah. Sehingga kita semua percaya bahwa Allah akan memudahkan segala macam yang kita perjuangkan. InsyaAllah ta'ala. Baik. Itu mungkin pertemuan kita ini Kak. Kurang lebih mohon maaf dari saya pribadi. Dan semoga Allah SWT menjaga hati kita segala macam keburukan. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa semua. Allah ampuni kesalahan-kesalahan saya pribadi sebagai pembicara. Dan Allah ampuni kita semua sebagai orang-orang yang hadir pada majelis malam hari ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak khilaf, banyak dosanya ya. Saya cuma manusia biasa, saya juga orang yang banyak dosanya. Sehingga pasti banyak salah, pasti banyak khilaf. Semoga kita bisa saling menasihati karena kebaikan. Kalau emang pengen menasihati, tolong nasihati secara emang niat kebaikan, bukan niat menjatuhkan. Jadi ada orang yang menasihati untuk kebaikan karena peduli dan cinta, ada orang yang menasihati karena ingin menjatuhkan dan iri. Ya, banyak seperti itu. Orang pengen menasihati tapi jatuhnya manasin hati. Bukan menasihati tapi manasin hati, ini berbahaya juga. Maka kulihal, mohon maaf buat teman-teman muslimah daily ya. Semoga Allah SWT istiqomah di atas taat, semoga bisa lebih baik ke depannya insyaallah taala. Mohon maaf atas segala macam. Baik, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, Kak, saya izin pamit. Iya. Kita bisa berjumpa di kesempatan yang lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Fikri udah menyempatkan waktunya. Oke, alhamdulillah hirobbil alamin. Pertemuan kita malam hari ini bersama Kak Fikri sudah selesai. Makasih teman-teman yang udah stay tune dari tadi, yang udah dengerin juga perbincangan kita hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Kak Fikri bermanfaat bagi diri kita dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Makasih semuanya udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti aku save ya. Terima kasih teman-teman.